Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Paskibra. Perkenalkan, nama saya Risaidin. Saya dari Purnapasus Angkatan 2, SMA Negeri 1 Bluro. Walaupun pada kali ini kita masih belajarnya bisanya daring, yang penting kita masih bisa berkomunikasi dan bisa belajar bersama di dalam keadaan masih dalam bisa dikatakan pandemi. Walaupun materi pada diklat kasus pada tahun ini kita hanya bisa melewat sosial media, penting kalian harus tetap memahami dan harus tetap bisa mengikuti materi pada kali ini. Ya, masuk pada materinya. Materi pengenalan dan aturan rambu lalu lintas dan pengaturan lalu lintas. Diklat Pasus dan PKS Angkatan 7 dan 8 SMA Negeri 1 Bluro tahun 2021. Di sini kita akan belajar bersama tentang materi ini, mengulas bersama untuk belajar tentang pengenalan, bagaimana cara aturan-aturannya dan mengatur lalu lintas. Pengertian rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas merupakan salah satu perlengkapan jalan dalam berbentuk lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan dari 4 bentuk tersebut. Memiliki fungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Ya, mesti kalian pasti sudah menemui apa yang namanya rambu lalu lintas di jalanan dan di manapun yang ada rambu lalu lintasnya. Fungsi rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas yang sering ditemui di jalan ternyata memiliki 4 fungsi yang sangat bermanfaat untuk pengguna jalan, yaitu 1. Rambu lalu lintas, rambu peringatan, 2. Rambu larangan, 3. Rambu perintah, dan 4. Rambu petunjuk. Dari 4 rambu itu memiliki peranan yang berbeda-beda dan memiliki rambu yang dan juga rambu peringatan. Rambu peringatan adalah rambu yang memberikan informasi berupa peringatan yang akan kemudian adanya bahaya dan sifat dari bahaya tersebut kepada pengguna. Contohnya adanya tikungan, baik itu tikungan tajam, tikungan belokan ke kanan atau ke kiri, penyempitan jalan, pelebaran jalan, tanjakan, curam ataupun tidak, turunan tajam atau tidak, jembatan, tebing, dan masih banyak lagi. Ini contohnya dari gambar rambu peringatan, adanya belok ke kiri, adanya penyempitan ruas jalan yang bagian depan, ada penyempitan ruas jalan yang bagian kiri, adanya belok ke kanan, dan juga adanya 2 kali belok. Ya, kalian bisa simak dan kalian bisa belajar dari gambar ini. Ini juga dari rambu peringatan perubahan kondisi dari adanya turunan dan adanya turunan yang curam, adanya tanjakan, adanya jalan yang licin, dan juga adanya reruntuhan. Ini juga dari rambu peringatan yang atas itu biasanya bisa disebut lampu bangju, rambu-rambu lalu lintas ini ya. Ini juga masih ada lagi yang atas itu bagi kendaraan lalu lintas yang bermotor, yang bawah itu bagi non kendaraan bermotor, berarti seperti manusia, hewan, dan bawahnya bagi yang rawan bencana, yang paling bawah peringatan lainnya. Ini rambu peringatan
Biasanya kalau seperti ini, kalau yang ada ini yang biasanya rawan kecelakaan, tempat-tempat yang gelap, tempat yang curam, dan untuk pengenalan gerakan lalu lintas. Dilanjut yang kedua, pengertian rambu larangan. Rambu larangan adalah rambu yang menyatakan adanya larangan bagi pengguna jalan untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Warna dasar untuk daun rambu larangan adalah putih dengan garis tepi berwarna merah disertai lambang, huruf, dan atau angka yang berwarna hitam. Beberapa jenis rambu larangan juga biasanya dilengkapi dengan rambu yang menandakan berakhirnya larangan tersebut pada tempat ataupun ruas jalan dengan batas tertentu. Biasanya juga disebut dengan batas akhir rambu larangan. Rambu ini berwarna dasar putih dan bergaris hitam dan dilengkapi dengan lambang, huruf, ataupun angka yang berwarna hitam. Meliputi rambu larangan lurus, rambu larangan masuk, rambu larangan parkir ataupun berhenti, rambu membunyikan isyarat suara, rambu larangan dengan kata-kata, rambu larangan pergerakan atau lalu lintas tertentu, dan rambu batas air larangan. Berarti di sini memiliki rambu larangan yang memiliki peranan yang berbeda-beda. Contohnya ini dari rambu stop, berarti kan tidak boleh berhenti, berjalan terus, dan juga ada rambu larangan dilarang masuk, yang paling bawah dilarang masuk bagi jenis kendaraan yang bermotor, dan kalian bisa lihat di sini berbagai macam rambu larangan pada yang kali ini. Larangan masuk bagi kendaraan yang non-motor, contohnya manusia atau yang mendorong gerobak, sepeda, delman, dan lain-lain. Yang bawahnya, larangan bagi kendaraan yang memiliki berat dan dimensi tertentu. Dan yang bawah adalah rambu larangan parkir dan berhenti, dilarang stop atau dilarang parkir. Selanjutnya, rambu larangan pergerakan lalu lintas tertentu, berarti yaitu contohnya itu ada dilarang belok kanan, dilarang belok kiri, kecepatan maksimum 50 km, dilakukan. Selanjutnya, tidak boleh menyalakan klakson atau yang bersuara. Selanjutnya, rambu larangan menaikkan atau menurunkan penumpang dan batas air tertentu. Peringatan rambu perintah. Rambu perintah adalah rambu yang menyatakan suatu perintah kepada para pengguna jalan dan wajib dilakukan. Rambu jenis ini memiliki warna dasar biru pada daun rambunya dan bagian tepi warna putih. Begitu pula dengan lambang, angka, huruf maupun kata-kata yang terdapat pada rambu tersebut juga berwarna putih. Berikut adalah jenis-jenis rambu perintah. 1. Perintah mematuhi arah yang dituju, contohnya mengikuti ke arah kanan, ke arah kiri, belok kanan, belok kiri, lurus, dan mengikuti jalan yang diarahkan di jalanan bundaran. Berarti mengikuti arah pada rambu-rambu itu yang sudah tertera di jalan. 2. Perintah memilih salah satu arah yang ditunjuk, contohnya rambu memilih lurus atau belok kiri, dan rambu memilih lurus atau belok kanan. Berarti mengikuti yang ada di ruas jalannya itu. 3. Perintah memasuki bagian jalan tertentu. Contohnya, memilih memasuki jalur yang dituju. 4. Perintah batas minimum kecepatan. Berarti kalian harus mengikuti batas kecepatannya. Contohnya, batas minimum kecepatan 40 km. Berarti kalian harus mengikuti batas kecepatan minimum 40 km. Perintah menggunakan rantai ban. 6. Perintah menggunakan jalur atau lajur khusus. Contohnya bagi lajur khusus bermotor, mobil, ataupun pengangkut barang.
Contoh yang non bermotor bagi pejalan kaki, becak, sepeda, delman, dan sebagainya. Nomor 7. Perintah batas akhir tertentu. Contohnya batas air maksimum kecepatan dan batas air menggunakan rantai ban. Berarti menggunakan batas akhir maksimum contohnya 60 km per jam. Dan juga batas air menggunakan rantai ban, berarti pada saat itu sudah aman, tidak usah menggunakan rantai ban dan bisa dilepas. 8. Perintah dengan kata-kata. Rambu perintah dengan kata-kata biasanya digunakan jika tidak terdapat simbol ataupun lambang untuk menyatakan perintah tersebut. Contoh rambu dengan kata-kata adalah belok kiri langsung, dan rambu bus dan truk gunakan lajur kiri. Nah, ini contoh dari rambu perintah, adanya belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, dan sebagainya. Rambu perintah yang selanjutnya yang untuk menggunakan lajur atau jalur lalu lintas untuk khusus kendaraan bermotor, untuk yang non bermotor, dan yang bawahnya lagi adalah yang ada di palang merah, yaitu untuk contoh batas akhir kecepatan tertentu, untuk batas akhir maksimum, dan untuk batas akhir menggunakan rantai ban. Rambu petunjuk. Rambu petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk memandu pengguna jalan saat dalam perjalanan dan atau untuk memberikan informasi lain yang berguna kepada pengguna jalan. Warna dasar daun rambu petunjuk adalah hijau dengan disertai garis tepi, lambang, huruf, atau angka yang berwarna putih. Namun, pada rambu-rambu petunjuk jenis tertentu memiliki warna dasar untuk daun rambu juga ada yang berwarna biru dan coklat. 1. Rambu petunjuk pendahulu jurusan, contohnya jurusan yang akan dituju, jurusan ke jalan tol, dan lainnya. 2. Rambu petunjuk jurusan, contohnya rambu jurusan wilayah dan lokasi tertentu, jurusan ke tempat wisata dan lokasi khusus. 3. Rambu petunjuk batas wilayah, contohnya rambu batas awal wilayah dan batas akhir wilayah. Yang keempat, rambu petunjuk batas jalan tol. Batas awal tol, batas akhir tol, batas awal tol lingkar dalam, dan batas akhir tol lingkar dalam. Batas petunjuk lokasi utilitas umum, contohnya terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan. Dan juga ada untuk lokasi tempat telepon umum, pembuangan sampah, tempat parkir, dan lain-lain. Rambu fasilitas sosial contohnya masjid, gereja, vihara, pura, dan juga meliputi SPBU, kantor pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Yang ketujuh, rambu pengaturan lalu lintas, petunjuk sistem satu arah ke kiri, sistem satu arah ke kanan, petunjuk di depan ada jalan yang berbatu, petunjuk jalan buntu pada belokan sebelah kanan, petunjuk mendapatkan prioritas melanjutkan perjalanan dari arah berlawanan, petunjuk lokasi berputar balik, petunjuk awal bagi jalan untuk kendaraan bermotor, petunjuk akhir bagian jalan untuk kendaraan yang bermotor. Papan nama jalan, rambu petunjuk dengan kata-kata nomor rute, contohnya nomor rute jalan nasional, provinsi, kabupaten, ataupun kota. Nah, ini yang biasa kalian temui di jalan-jalanan besar, contohnya seperti jalanan kota, provinsi, atau nasional. Dan juga biasa yang ditemukan ada di biasanya jalan pantura maupun jalan tol. Ini juga contohnya seperti yang paling atas itu di terminal, stasiun, pelabuhan, bandara. Rambu petunjuk yang kali ini biasanya untuk tempat-tempat tertentu seperti yang itu, seperti lokasi peribadatan, masjid, gereja, wihara, dan pura. Dan yang paling bawah itu seperti ada yang pelayanan kesehatan dan juga SPBU.
Lampu petunjuk yang ini tentunya seperti rumah makan, hotel, perkemahan, dan juga ada yang tempat untuk berenang. Ini juga lagi. Nah, yang itu yang biasa kalian temui biasanya papan nama jalan yang untuk mengetahui kalian sudah berada di jalan mana, dan juga yang di bawahnya lagi yang warnanya biru, contohnya ya seperti kalian sudah memasuki kawasan tertib lalu lintas. Dan juga yang paling bawah itu kalian pasti mengetahui bentuk nomor rute nasional, provinsi, kabupaten maupun kota yang memiliki peranan yang berbeda. Ya, kita memasuki materi selanjutnya yaitu pengaturan lalu lintas. Pengaturan lalu lintas adalah memberitahukan kepada pemakai jalan tentang bagaimana dan di mana mereka dapat bergerak atau berhenti, terutama saat adanya kemacetan atau keadaan darurat lainnya. Pengaturan lalu lintas yang dalam keadaan tertentu yaitu tindakan petugas dalam hal mengatur lalu lintas di jalan dengan menggunakan gerakan tangan, isyarat bunyi, isyarat cahaya, dan alat bantu lainnya dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu adalah suatu keadaan sistem lalu lintas yang tidak berfungsi untuk kelancaran lalu lintas yang disebabkan adanya perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, tidak berfungsinya alat pemberi isyarat lalu lintas, pengguna jalan yang diprioritaskan pekerjaan jalan bencana alam. Selanjutnya, jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan, perlengkapan, dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel, itu yang berbeda. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Marka jalan. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang berbentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Ini yang biasa kalian temui di jalan-jalan, yaitu adalah namanya marka jalan. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik dengan menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan. Rambu lalu lintas ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dilakukan pada sistem atau lalu lintas yang tidak berfungsi untuk kelancaran lalu lintas yang disebabkan oleh antara lain perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional. Biasanya ini disebabkan karena rambu-rambu lalu lintas yang tidak bekerja dengan baik. Adanya pengguna jalan yang diprioritaskan, contohnya seperti saat adanya lewat ambulan ataupun pejabat-pejabat atau TNI polisi yang biasanya berkepentingan khusus. Adanya pekerjaan jalan yang contohnya jalannya yang sedang diperbaiki, adanya kecelakaan lalu lintas. Ini yang biasanya kalian ditemukan jika adanya kemacetan karena kecelakaan lalu lintas. Adanya aktivitas perayaan hari-hari nasional antara lain peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun suatu kota, dan hari-hari nasional lainnya. Adanya kegiatan olahraga, konferensi berskala nasional dan internasional. Terjadi keadaan darurat antara lain kerusuhan massa,
demonstrasi, bencana alam, dan kebakaran. Adanya pengguna jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Tindakan peraturan lalu lintas dalam keadaan tertentu meliputi 1. Memberhentikan arus lalu lintas dan atau pengguna jalan. 2. Mengatur pengguna jalan untuk jalan terus. 3. Mempercepat arus lalu lintas. 4. Memperlambat arus lalu lintas. 5. Mengalihkan arus lalu lintas. Dan 6. Menutup dan membuka arus lalu lintas. Pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu sebagaimana dilakukan petugas dengan menggunakan A. Gerakan tangan, B. Isyarat bunyi, C. Isyarat cahaya, D. Alat bantu pengaturan lalu lintas lainnya. Pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dengan gerakan tangan sebagaimana dimaksud yaitu 1. Stop semua jurusan. 2. Stop dari arah tertentu. 3. Stop dari arah depan. 4. Stop dari arah belakang. 5. Stop dari arah depan dan belakang. 6. Jalankan dari arah kanan. 7. Jalankan dari arah kiri. 8. Jalankan dari arah kanan dan kiri. 9. Percepat dari arah kanan. 10. Percepat dari arah kiri. 11. Perlambat dari arah depan. Yang ke-12. Perlambat dari arah belakang. Pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dengan isyarat berbunyi sebagai yang dimaksud yaitu tiupan panjang 1 kali berarti berhenti. 2. Tiupan pendek 2 kali berarti jalan. Yang ketiga, tiupan pendek berulang-ulang lebih dari 2 kali untuk meminta perhatian pengguna jalan guna mempercepat laju kendaraan. Yang pertama, tiupan panjang 1 kali yaitu contohnya prit. Yang kedua, tiupan pendek 2 kali. Prit 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 prit. Tiupan pendek yang berulang-ulang contohnya memperlambat atau yang mempercepat. Prit 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 prit. Seperti itu nanti berulang-ulang dengan kondisi yang tertentu. Ya, materi pada kali ini telah usai. Semoga bisa berguna dan bermanfaat untuk kita belajar, untuk kita mengulas, dan untuk kita dijalankan dalam yang keadaan yang sebagaimana. Ini juga berguna untuk kita yang sebagai pengguna jalan agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan kita. Dan juga tetap semangat kepada kakak-kakak angkatan 7 dan 8 untuk kita tetap belajar bersama dalam kasus ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah tutur kata ataupun dari saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Paskibra.